Parah banget guys. Situasinya jadi heboh karena tokoh senior tiba-tiba terseret isu yang ramai dibahas. Mbah Amin Rais sekarang jadi sorotan setelah video YouTube soal skandal moral yang menyentuh ranah privat Presiden Prabowo dan Seskap Mayor Teddy. Sekarang, posisi beliau disebut seolah berada dalam tekanan besar akibat kontroversi ini. Di video ini, kita bahas kenapa narasi yang disampaikan Mbah Amin dianggap tidak berdasar, alias hoax total. Kita juga kupas bagaimana Partai Umat terlihat mengambil jarak dan tidak ikut dalam pernyataan tersebut, sampai ke langkah tegas dari Menkomdigi, Meutia Hafid dan Mas Kodari yang membuat situasi langsung berubah. Yang bikin kaget, muncul pertanyaan kenapa video aslinya justru dihapus. Apakah karena takut terbukti salah atau memang sudah panik duluan? Menurut kamu ini masuk akal nggak? Nah ini dia. Semua akan dibahas secara lengkap dari sudut pandang politik yang tajam dan terbuka. Saudara-saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Ya. Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu yang membicarakan kedua orang ini. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga. Antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Bahkan ada kelakar ya, menyebut Teddy itu Bunda Ted, ya. Jadi Bunda Teddy. Ya. Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoaks. Di video ini, kita kupas kenapa narasi dari Mbah Amin itu dianggap tidak berdasar, alias hoax. Kita juga bahas gimana Partai Umat terkesan langsung menjaga jarak dan meninggalkan beliau, sampai ke langkah tegas dari Menkomdigi Meutia Hafid dan Mas Kodari yang bikin situasi langsung berubah. Ternyata ada pertanyaan besar, kenapa video aslinya dihapus? Apakah karena takut terbukti salah atau memang panik duluan? Nah ini dia. Semua bakal dibahas dari sudut pandang politik yang tajam dan apa adanya. Ada usulan agar Pak Prabowo bersikap tegas dan menjaga jarak dari sosok Teddy yang dianggap berisiko. Reaksi ini muncul setelah melihat video dari Pak Amin Rais yang memicu kekhawatiran. Yang bikin miris, Amin Rais sebagai tokoh dan akademisi justru dianggap terjebak dalam informasi hoax. Alasannya, tudingan terhadap ajudan Teddy itu bersumber dari akun yang memuat lagu berjudul Aku Bukan Teddy. Ternyata lagu itu disalahartikan karena dianggap dinyanyikan oleh Bu Titik. Padahal kalau dilihat lebih jelas, penyanyinya bukan Bu Titik. Gambar Bu Titik di video itu hanya kumpulan gambar yang tidak terkait langsung dengan lagu. Bahkan di akun aslinya sudah ada penjelasan bahwa konten itu hanya untuk hiburan, walaupun mungkin ada motif tertentu. Ini jadi contoh nyata betapa berbahayanya hoax dan teknologi AI. Bayangin aja, tokoh sekaliber Amin Rais pun bisa ikut terdampak informasi yang tidak benar. Jadi kesimpulannya, tudingan terhadap Teddy itu dinilai tidak punya dasar yang kuat. Waduh, situasinya makin menarik. Karena gaya penyampaian Mbah Amin terasa seperti belum mengikuti perkembangan zaman. Padahal sekarang sudah era digital, di mana sekali upload, jejaknya sulit hilang. Judul videonya juga cukup provokatif. Jauhkan istana dari skandal moral. Yang bikin beda, narasi ini tidak lagi sekadar kritik, tapi mulai masuk ke ranah privat. Ini jadi berisiko secara hukum dan etika. Apalagi di tengah aturan undang-undang ITE
yang semakin ketat. Menyerang ranah pribadi tanpa bukti yang jelas bisa berdampak serius. Terlebih yang disorot adalah Presiden dan Seskap Mayor Teddy yang dikenal profesional. Kalau kedekatan pimpinan dan ajudan dianggap masalah, hampir semua pemimpin dunia bisa kena tuduhan serupa. Profesionalisme tidak selalu berarti harus menjaga jarak secara kaku kan? Yang bikin banyak orang heran, video tersebut akhirnya dihapus. Padahal di internet, rekaman bisa saja sudah tersebar. Menurut kamu, penghapusan video ini wajar atau justru bikin makin curiga? Dari sisi hukum, menghapus konten bisa saja dianggap sebagai indikasi kekhawatiran terhadap isi narasi. Respons tegas dari Miutia Hafid juga jadi sinyal penting bahwa pemerintah menanggapi serius. Ditambah Mas Kodari yang ikut angkat suara, situasi ini makin jadi sorotan. Langkah ini bukan cuma soal individu, tapi juga menjaga kredibilitas lembaga negara. Karena kalau isu pribadi dijadikan alat politik, dampaknya bisa luas. Yang menarik, Partai Umat langsung menegaskan bahwa itu bukan sikap resmi partai. Mereka menyebut itu sebagai pendapat pribadi. Ini menunjukkan adanya jarak antara pernyataan tokoh dan sikap organisasi. Kalau dilihat dari potensi hukum, ada beberapa pasal yang bisa dikaitkan. Mulai dari pencemaran nama baik sampai penyebaran hoaks, meskipun belum tentu berlanjut ke proses hukum, tapi situasinya tetap jadi perhatian. Dari sisi organisasi, langkah partai terlihat seperti upaya menjaga posisi mereka. Mereka seolah tidak ingin ikut terseret dalam polemik yang berkembang. Sementara itu, sosok Mayor Teddy sendiri dikenal sebagai perwira aktif dengan latar belakang militer yang disiplin. Menyerang reputasi tanpa bukti tentu bisa berdampak serius, apalagi posisinya dekat dengan presiden. Kalau narasi ini dianggap menyerang Teddy, secara tidak langsung juga bisa ditafsirkan sebagai kritik terhadap keputusan presiden. Ini yang membuat situasi jadi semakin sensitif. Di era sekarang, hukum tetap berlaku untuk semua, tanpa melihat status atau latar belakang. Pernyataan dari Menkom Digi juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki dasar untuk menyebut ini sebagai hoax. Menghapus video memang tidak otomatis menyelesaikan masalah, justru bisa menimbulkan pertanyaan baru di publik. Sekarang masyarakat juga semakin kritis dalam menilai informasi. Kalau situasi ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan masuk ke ranah hukum. Dan itu bisa jadi pelajaran besar bagi semua pihak. Pada akhirnya, ini jadi pengingat. Di era digital, informasi harus benar-benar dicek sebelum disebar. Karena sekali salah langkah, dampaknya bisa panjang. Menurut kamu, ini murni kesalahan informasi atau ada hal lain di baliknya? Komen di bawah.